Oke, selamat pagi untuk teman-teman semua, saudara-saudara. Semoga sehat-sehat semua ya. Di sini saya akan memberikan informasi ya mengenai gaji. Gaji TKI di Malaysia itu berapa sih umumnya ya? Di sini saya memberitahukan dengan sebenar-benarnya dan tak ada hoax. Oke, ini real, nyata, dan tak ada hoax ya. Sebetulnya gajinya berapa sih? Oke, dan juga fasilitas-fasilitasnya seperti apa, nanti aku kasih lihat videonya. Oke. Tapi sebelumnya saya akan memberikan alasan ya kenapa sih saya memilih kerja di Malaysia ya. Oke, di sini saya memilih kerja di Malaysia itu yang pertama biaya ya. Dari biaya, biasanya umum itu biayanya. Kalau di negara lain kayak macam Jepang, Taiwan, Korea itu dengar-dengar ya saya katanya itu memakai biaya yang sangat besar. Nah, dari situlah alasan saya kenapa saya memilih kerja ke Malaysia. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu dari bahasa ya. Bahasa itu Malaysia itu hampir sama bahasanya. Hanya sedikit-sedikit berbeza. Nah, berbeza ya, bukan berbeda lagi, berbeza. Sedikit-sedikit berbeza. Jadi ya ada hal lah. Saya pun paham ya maksudnya karena sedikit aja dia berbeda. Jadi semua yang dia cakap itu saya paham gitu, lama-lama paham. Nah, karena tak ada sulit ya, kalau Malaysia ini sama lah. Oke. Ya selain biaya dan bahasa, dan yang ketiga itu alasannya soal waktu ya. Karena apa? Kalau kita bekerja di negara seperti Jepang, Korea, Taiwan, itu pasti harus belajar bahasanya. Itu pasti membutuhkan waktu lama ya, sekian bulan ataupun mungkin hampir tahunan ya. Bahasa itu sulit lah, nggak gampang. Dari bahasa itulah kendalanya. Dan biaya itu ya. Kalau di Jepang itu dengar informasi sih dia itu modal sendiri ya, harus kita itu punya uang cash. Kita harus punya uang cash sekian juta, sekian puluh juta gitu. Jadi itulah yang buat kendala yang bikin berat ya kerja di negara-negara tertentu ya. Kalau di Malaysia ini kita dapat pinjaman dari PT penyalurnya ya, agennya ya, penyalurnya. Kita dapat pinjaman, jadi kita nanti setelah kerja itu tiap bulan kita cicil. Dari situlah kita memilih kerja di Malaysia itu karena kemudahan ya, banyak kemudahannya dibandingkan negara yang lain. Malaysia ini banyak kemudahannya, dan juga prosesnya itu ya kalau menurut saya sedang lah, tak terlalu cepat, tak terlalu lambat ya, jadinya sedang lah. Kalau untuk saya sih tak lama lah, kurang lebih waktu itu saya hampir 3 bulan ya, hampir 3 bulan ya. Oke, untuk para pekerja ya di Malaysia ini umumnya paling banyak itu dari Indonesia ya, terus kedua Bangladesh banyak banget. Dari negara lain juga ya, dari Myanmar, dari Nepal, dari Pakistan, Thailand. Pokoknya Malaysia ini memang betul-betul banyak betul orang asing ya. Memang tumpah itu Malaysia inilah paling banyak orang asing ya. Terutama Indonesia, Bangladesh ya, itu yang paling banyak di Malaysia ini. Oke, kita kembali ke pembahasan pertama ya.
Untuk masalah gaji, nah ini nih kan yang ditanya-tanya semua orang ya, gajinya sekian 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 sekian, dan ada yang bilang sekian, yang lain sekian gitu kan. Nah ini saya berbicara tentang fakta ya, fakta dan realnya. Karena umumnya gaji pekerja itu yang resmi ya, pekerja yang resmi itu biasanya itu 50 ringgit satu hari ya, dari jam 8 sampai jam 5 itu terhitung 50 ringgit ya. Ini pekerja resmi ya, yang resmi pokoknya itu 50 ringgit itu kerja dalam satu hari ya. Tapi itu ada kerja OT ya, ada OT lembur, kalau bahasa Indonesianya lembur. Itu sampai jam, ada yang sampai jam 7, ada yang jam 10 ya, 10 malam ya, jam 7 sore. Itu dihitung OT wajib lah. Sampai jam 7 itu udah umum tiap hari itu. Kebanyakannya ada jam 7 lah. Ada yang jam 10 juga gitu kan. Jadi untuk masalah gaji itu tinggal hitung aja ya. Misalkan nilai rupiahnya 1 ringgitnya misalkan 3.200 misalkan ya. Gaji dalam 1 bulannya di Malaysia itu misalkan 1.600. Ya tinggal kali saja, 1.600 dikali 3.000 sekian lah gitu. Ya itulah hasilnya. Jadi sekarang gini saja deh. Aku kalkulasikan ya, dirupiahkan saja lah. Ya umumnya itu gajinya itu untuk konstruksi ya, karena saya ini konstruksi jadi saya tahu betul konstruksi. Kalau di mana di perkebunan saya tak tahu ya, di sana hitungannya macam mana, kadang-kadang ada bonus katanya kan, saya tak tahu kalau perkebunan. Kalau konstruksi, karena saya di konstruksi sudah hampir 3 tahun ya, jadi tahulah hitungannya dikit-dikit, saya tahu gitu. Tapi ini fakta ya, bukan katanya. Jadi kalau kata orang itu gajinya besar begini begini begini, itu ya gimana ya, kita lihat fakta ya di sini umumnya, yang umumnya gitu. Jadi umumnya itu dihitung kalkulasi itu sampai jam 7 ya, OT 2 jam itu yang OT wajib. Itu terhitung hampir 5 juta ya, minimal 5 juta lah, hitung kita pasnya aja. 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta itu gaji umumnya. Nah kalau yang untuk 7 juta 8 juta itu sudah hebat, dia macam kerja sudah lembur sampai jam 10 tiap hari ya. Nah itu dia sudah fisiknya kuat lah, dapat antara 7 dan 8 juta ya. Kalau umumnya sih 6 ya, kebanyakannya itu 6, 7, 6, 7. Kalau 8 itu termasuk dia sudah lumayan hebat lah ya, maksudnya OT terus, lembur terus gitu. Tapi kalau untuk umumnya dia orang itu 6, 7 ya, 6, 7 juta itu dalam 1 bulan. Nah itu sudah umum, 6 antara 7, ingat 6 antara 7 itu sudah umum 1 bulan. Kalau saya sih ya dapat 5 paling, 5, 6, 5 gitulah. Tapi ya saya bersyukurlah kerjaannya ringan ya, jadinya buat saya uang nomor 2 yang penting. Pekerjaannya saya suka dan tak berat, saya itulah, tak apalah saya kalah sama teman yang lain masalah uang, tapi saya pekerjaan saya ringan lah, tak berat ya. Itu ya, ini fakta, bukan hoak dan bukan katanya. Saya sendiri di sini hampir 3 tahun ya. Jadi itu umumnya minimal 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta. Dan yang 8 juta ini itu udah termasuk orangnya yang kuat ya, yang dia OT lembur, bahasa Indonesia lembur. Itu sampai jam 10, jam 10, jam 10, terkadang sampai jam 12 malam. Itu dia banyak lembur, itu 8 juta itu ya, sampai malam lah. Kalau yang 6 juta, 7 juta itu ya sampai, yang 7 juta itu umumnya kurang lebih sampai jam 10 malam ya, 7 juta ini ya. Jam 10 malam dia lembur terus. Tapi hari Minggu cuti ya, khusus hari Minggu semua cuti. Nah, seperti itulah kalkulasinya. Jadi kalau sampai jam 7, tiap hari sampai jam 7, hari Minggu cuti ya tadi hitung ya. Itu umumnya dapatnya 5, antara 5 sampai 6. Nah, umum ya itu ya. Jadi gajinya itu minimal 5, 6, 7, 8. Ini real. Kalau ada yang bilang sampai 10 lebih ataupun kemana 10 itu nggak ada ya. Ada pun mungkin ada ya mungkin, tapi ya jarang banget lah gitu, jarang-jarang. Kecuali mandor ya kepalanya ya. Kalau kepala geng ya mungkin iyalah, mungkin gaji 10 itu paling kecil lah ya. Ya mungkin bisa jadi kalau itu. Tapi kalau untuk pekerja-pekerjanya itu umum ya. 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta ini sudah hebat ini. Sudah dia lembur banget lah pokoknya. Ya, oke. Untuk fasilitasnya ya, fasilitas kamarnya itu ya bisa kita lihat video ya, oke. Ini dia kamarnya.
dan fasilitas-fasilitasnya pekerja-pekerja ya. Oke, yuk lihat saja. Oke. Untuk ruangan ya, untuk ruangan yang sakit atau ada yang kena apa gitu, kena sakit lah, intinya sakit atau apa, itu ada ruangan khususnya kita, dan juga itu ada perobatannya juga ya. Kalau perobatan itu kan uang kita juga sebetulnya, uang uang tahunan kita gitu yang kita bayar dari perjanjian dulu yang kita cicil itu. Jadi uang perobatan itu memang uang kita intinya. Nah itu pun ada ruangan khususnya kita ini ya, untuk apa istirahat atau apa. Oke, yuk kita lihat aja ruangan khusus untuk para pekerja yang sakit. Oke, yuk lihat di videonya. Nah, ini ruangan khusus isolasi ya. Kalau ada yang sakit, nah inilah ruangannya. Nah, ini kebetulan ada yang sakit satu. Nah, tuh dia sakit jiwa. Nah, ini ruangannya ya, khusus yang sakit-sakit ada ruangan khususnya. Oke. Ya, ini ruangan juga khusus yang sakit. Nah, ini ada ruangan khususnya kalau ada yang sakit pekerja apa, ini ruangannya. Nah, ini dia ya. Berapa tahun sih perjanjian kontrak kerja umumnya di Malaysia ya. Nah, ini untuk masalah kontrak kerja ini biasanya itu 2 tahun ya. 2 tahun itu baru boleh pulang, dibolehkan pulang. Adapun yang 1 tahun langsung pulang itu dia mungkin sudah tak tahan, tak betah ya, sudah ada problem atau dia sudah tak betah atau gimana. 1 tahun ada juga yang balik itu ada. Yang penting intinya kita bayar potongan itu selesai ya. Jadi tanggung jawab kita sudah selesai selama 8 bulan itu, potongan itu sudah selesai. Jadi dia minta pulang 1 tahun itu karena ada alasan tertentu ya. Itu ada juga kawan itu yang balik 1 tahun selesai, dia potongan selesai, dia balik 1 tahun itu. Nah, oke. Karena setiap setahun 1 kali, 1 tahun 1 kali itu medical ya. Jadi kalau mau pulang pun harus ngomong sebelum medical. Jadi dia tak payah medical, tak payah lagi apa tak usah medical lagi, dia boleh balik. Nah, itu macam ya. Asal kalau sudah medical nanti tak boleh lah, harus diperpanjang karena biaya sudah keluar ya. Karena 1 tahun 1 kali, ingat, 1 tahun 1 kali medical kita. Nah, kalau mau perpanjang kontrak juga itu medical ya, medical lagi. Nah, itu seperti itulah. Untuk safety keselamatan ya, di sini di Malaysia ini betul-betul dinomorsatukan untuk safety ya. Itu bila mana ada pekerja yang ketinggalan helmet, itu betul-betul tak boleh masuk, tak boleh kerja. Kalau tak boleh kerja artinya dia tak dapat duit, dihitung cuti ya, tak dapat duit. Jadi betul-betul disiplin di sini ya. Atau ada tadi pakai rompi tertinggal atau apa tak pakai, itu betul-betul kena denda. Kalau ketahuan dari pihak bagian safety-nya dipoto, dia nanti kena saman ya. Saman itu denda, kena potong gaji nanti. Nah, jadi betul-betul di sini ketat ya, dari helmetnya, dari sepatu, pakai harness. Kalau naik 2 meter saja, 2 meter sama sih pendeknya, tak tinggi lah 2 meter, itu diwajibkan itu pakai harness, sudah peraturannya. Kalau tak pakai harness di sini dipoto, kena denda lagi, kena saman ya bahasa sini. Itulah, jadi memang betul-betul ketat ya. Nah, ini dia video-videonya ya, biar
lebih jelasnya kita lihat videonya. Oke, yuk. Sekian saja ya, mudah-mudahan teman-teman semua, saudara-saudara yang ada di hatinya berminat ingin kerja di Malaysia, setidaknya ini untuk membantu ya, membantu gambaran lah, gambaran seperti inilah di Malaysia aturannya, keadaan semuanya ya. Jadi harus kita ikuti karena memang sudah aturan ya, harus mau tak mau kita harus ikutin ya, walaupun terkadang agak tertekan ya dengan aturan yang ketat betul gitu, tapi ya demi kebaikan ya, jadi ya harus kita ikutin aja lah, karena itu memang betul sih, karena untuk kebaikannya, kebaikan semua ya. Oke ya, mudah-mudahan ini ada sedikit manfaatnya informasi ini. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.